Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Jangan lupa tekan tombol like. Bab 1341. Tang Zichen berbaring di tempat tidur dan menghela napas lega. Brengsek, aku tidak pernah berpikir aku akan menjadi pangeran kecil dari mantan keluarga kerajaan. Hahaha. Tang Zichen tertawa tak percaya saat dia berbaring di tempat tidur. Awalnya, Tang Zichen sangat enggan bekerja untuk Lonely Soul Organization, tapi sekarang, sepertinya berbeda. Tang Zichen diam-diam berkata, karena organisasi jiwa kesepian, masih ada begitu banyak klan saya, maka saya bertanya-tanya apakah ibu dan ayah saya masih hidup. Tang Zichen merasa senang memikirkan bahwa orang tuanya, mungkin masih hidup, juga berada di Lonely Soul Organization, dan tidak dapat menahan keinginan untuk mencari tahu. Seandainya aku tahu untuk tidak membunuh Yuan Jie terlebih dahulu, setidaknya aku akan bertanya apakah ada berita tentang orang tuaku. Tang Zichen sekarang sedikit menyesal telah membunuh Yuan Jie begitu cepat. Aku harus pergi dan menangkap beberapa anggota Yuan Clan lagi besok dan memaksa mereka untuk bertanya apakah ada berita tentang kerabatku. Tang Zichen diam-diam berkata, tetapi Tang Zichen berpikir dalam hati, jika dia ingin mengetahui keberadaannya orang-orang terkasih, mengapa begitu merepotkan, menangkap pemimpin Yuan Clan akan dengan mudah mengeksposnya, dia mungkin juga bertanya langsung kepada Lonely Soul Organization. Ya, saya akan bertanya langsung kepada Yang Ma atau Chen Xiang dari Lonely Soul Organization, bahkan jika itu Little Grace, karena Lonely Soul Organization dibentuk oleh subjek sebelumnya, pasti ada lebih banyak informasi. Memikirkan hal ini, Tang Zichen sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur pada suatu malam. Jika belum hampir subuh, Tang Zichen tidak dapat mengontrol untuk kembali ke kediaman itu, meskipun lelaki tua Chen Xiang itu mengatakan bahwa dia tidak akan tahu tempat itu di masa depan, tetapi Tang Zichen tidak terlalu peduli. Begitu fajar menyingsing, Tang Zichen pergi ke kamar Little Grace. Little Grace sudah bangun dan masih mengenakan pakaian pria. 1. Apa yang kamu lakukan di kamarku lagi? Little Grace waspada dengan pertanyaan itu. Tang Zichen berkata, ada yang harus saya lakukan, dan saya ingin kembali ke mansion itu. Mansion yang mana? Itu mansion yang diberi nama kode Blazing Horse dan memanggilnya Yang Ma. Apakah kamu gila? Apakah kamu mencoba membuat organisasi terbunuh? Jika seseorang mengawasi kita di belakang layar, salah satu benteng kelompok itu terungkap. Ketika kita keluar, Yang Ma sudah mengatakan bahwa dia tidak akan tahu tempat itu lagi. Little Grace sangat marah. Tang Zichen berkata, tapi aku sedang terburu-buru. Misi Anda saat ini adalah untuk memenangkan kontes pemilihan menantu dan menjadi menantu Putri Yuanying. Anda tidak dapat memiliki masalah pribadi. Persetan, aku akan kembali ke sana dan menanyakan beberapa hal kepada Yang Ma. Apa yang ingin kamu tanyakan padanya? Tentang organisasi jiwa kesepian. Grace mendengus, hal-hal tentang Lonely Soul Organization yang seharusnya tidak kamu ketahui, kecuali apa yang online kamu beritahukan, kamu tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya, dan kamu tidak akan kembali ke Yang Ma jika kamu bertanya. Jika kamu benar-benar ingin menanyakan sesuatu, kamu bisa menunggu sampai akhir misi. Tidak, yang ingin saya tanyakan sangat penting, setidaknya sangat penting bagi saya. Jika saya tidak meminta klarifikasi, saya khawatir saya tidak mood untuk menyelesaikan misi apapun, kata Don Zichen. Kamu, kepala banteng, terlalu keras kepala, aku benar-benar tidak tahu mengapa Chen Xiang memilihmu.
Bagaimana dengan ini? Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa bertanya padaku terlebih dahulu. Aku tahu lebih banyak tentang Lonely Soul Organization daripada yang akan Anda lakukan. Jika itu tidak relevan, saya akan memberitahu Anda apa yang dapat saya katakan kepada Anda. Jika saya bahkan tidak dapat memberitahu Anda, maka percuma bagi Anda untuk kembali. Aku telah menjadi anggota Lonely Soul Organization selama 30 tahun, yang Ma adalah uplin dan setengah masterku, dan kamu, dengarkan. Mengatakan bahwa saya baru bergabung dengan organisasi selama setahun, saya pasti tahu lebih banyak dari Anda. Tang Zichen mengangguk, tidak apa-apa, saya ingin bertanya kepada Yang Ma dan Chen Xiang tentang beberapa orang. Siapa? Tang Zichen ragu-ragu, tidak yakin apakah dia bisa mempercayai rumput kecil ini. Jika dia tidak bisa, dan dia menikam klan Yuan begitu dia berbalik, maka Tang Zichen akan tamat. Rumput kecil, apa aku yakin kamu bisa dipercaya? Grace mendengus, lucu, kupikir kamu tidak bisa dipercaya, dan kamu curiga padaku. Cepatlah, kamu ingin bertanya tentang seseorang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Oke, hitung aku untuk mempercayaimu sekali saja. Orang yang ingin aku tanyakan adalah orang tuaku. Siapa nama mereka? Namanya, oh, aku tidak tahu tentang itu. Apakah kamu bercanda? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu, dan aku tidak tahu tentang diriku sampai tadi malam. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan dengan menyelinap tadi malam? Tang Zichen berkata, ya tadi malam saya menyelinap ke kediaman Yuan Jie, pergi untuk menangkapnya, membawanya ke tempat rahasia, menginterogasinya, dan kemudian membunuhnya. Kamu gila, kami berada di masa yang luar biasa, kamu akan melakukan hal seperti itu. Jika kami terungkap, kami tidak akan dapat menyelesaikan misi kami. Tahukah kamu betapa ruginya ini? Ke organisasi. Apakah kamu punya otak? Tang Zichen mendengus, jangan menuduhku, itu karena aku sedang mempertimbangkan misi bahwa aku harus membunuh Yuan Jie, karena Yuan Jie ini, yang telah melihatku sebelumnya. Jika aku tidak membunuhnya, aku takut ketika saya muncul di tempat pemilihan menantu, dia akan muncul dalam sekejap. Kapan dia melihatmu? Rumput kecil, sejujurnya aku bukan penduduk asli Kekaisaran Bela Diri Besar, aku tumbuh di seberang lautan, di daratan seukuran kota di sini. Tuan dan bibiku yang menjemputku, aku berusia hampir 5 tahun ketika tuan dan bibi saya menjemput saya dikemas dalam peti harta karun mesin, saya juga membawa surat itu ditulis oleh kerabat saya. Dari surat itu, saya secara mengejutkan tinggal di harta mesin dada selama 2 tahun. Beberapa dekade kemudian, seorang pria kuat dari alam Dengfeng datang ke tanah kami. Pria ini adalah Yuan Jie, dia datang mencari ikan yang bocor. Saya tahu itu pasti saya, jadi saya menggunakan itu peti harta karun mesin, dan surat itu, untuk menyamarkan kematian seorang anak. Dia mempercayainya dan kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar dengan peti harta karun mesin. Apa kamu? Pada saat ini, Little Grace tercengang. Little Grace tahu satu hal sebelumnya, dan itu adalah Kerajaan Bela Diri Agung, telah menemukan peti harta karun mesin yang berisi tulang-tulang seorang anak, dan anak itu adalah putra dari mantan cucu kekaisaran, pangeran muda kecil yang telah dia tuju untuk dinikahi. Kamu. Keluarlah kata-kata itu. Apa, kamu sangat terkejut? Jangan bilang kamu tahu siapa orang tuaku. Grace menjadi tenang dan bertanya, Bullhead, apakah kamu yakin tidak selingkuh? Konyol, untuk apa aku menipumu? Aku hanya mengetahui tentang asal-usulku dari Yuan Jie tadi malam. Awalnya aku menangkapnya hanya untuk bertanya kepadanya tentang siapa musuh keluargaku yang telah dimusnahkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku adalah seorang pangeran muda dari mantan dinasti, dan organisasi jiwa kesepian adalah orang dari dinasti sebelumnya. Benar-benar palsu.
Jadi, saya sekarang ingin kembali dan bertanya kepada Yang Ma dan Chen Xiang, apakah mungkin orang tua saya juga berada di organisasi jiwa kesepian? Jika saya tidak meminta penjelasan tentang hal ini, saya hanya tidak tega untuk mengikuti kontes pemilihan menantu. Keinginan terbesar saya sejak kecil adalah bertemu ayah dan ibu saya. Sekarang mereka informasi begitu dekat dengan saya tidak punya alasan untuk tidak mengorek. Rumput kecil menatap Tang Zichen tanpa berkedip, sementara pada saat yang sama, matanya dipenuhi air mata. Ketika dia masih kecil, ibu Little Grace mengatakan kepadanya bahwa dia dinikahkan dengan putra seorang putri, dan pada saat itu, dia selalu bertanya-tanya seperti apa rupa pangeran kecilnya yang dinikahi. Tanpa diduga, sekarang dia benar di depannya, dia terlihat seperti ini. Pertama kali saya melihatnya, saya kaget, dan saya tidak bisa berhenti menangis. Tang Zichen bingung, kenapa kamu menangis? Jangan bilang kamu juga dari mantan klan Sang. Little Grace menangis dan menggelengkan kepalanya, aku tidak. Jika tidak, mengapa kamu tergerak seperti ini? Jika kamu memiliki informasi tentang orang tuaku, tolong beritahu aku, bahkan jika kamu memberitahuku nama mereka. Rumput kecil tiba-tiba berlutut dan menyembah, saya memberi hormat kepada pangeran junior kecil. Rumput kecil, kamu tiba-tiba, bagaimana aku bisa bersikap baik? Kalau begitu aku akan bersikap kasar. Itu, rumput kecil tubuh rata, tidak perlu bersikap sopan di depan rajaku. Tang Zichen berkata dengan sikap sok. Little Grace menertawakan gerakan lumpuh Tang Zichen. Baiklah, berhentilah tertawa, aku benar-benar sedang tidak ingin bercanda denganmu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku harus kembali ke Yang Ma. Setahuku ayahmu sudah meninggal, tapi ibumu telah hilang selama puluhan tahun, hanya itu yang aku tahu. Tang Zichen merasa kecewa. Karena dia sudah mendapatkan jawabannya, tidak perlu kembali ke mansion itu untuk menemukan Yang Ma dan Chen Xiang. Namun, rumput kecil menarik Tang Zichen dan berkata, Yang mulia pangeran kecil, ini masalah yang sangat penting, mari kita kembali mencari Yang Ma terlebih dahulu. Baiklah, tidak perlu kembali. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mencari Yang Ma? Orang tuaku tidak lagi bersama Lonely Soul Organization, kata Tang Zichen dengan wajah frustrasi. Yang mulia pangeran kecil, Anda seorang kekaisaran Taishuan Sun, identitas Anda luar biasa, Anda harus kembali dan melapor ke Yang Ma dan Chen Xiang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memperingatkan ular-ular itu? Bahkan jika kita menakuti ular itu, kita harus kembali. Statusmu sangat terhormat. Jika organisasi tahu, bagaimana mereka bisa mengirimmu ke kontes pemilihan menantu? Ayo pergi, ayo kembali. Tang Zichen pergi, jangan menarik diri di siang bolong. Kamu memakai pakaian laki-laki, jika orang yang tidak tahu melihatnya, mereka akan mengira aku melakukan sesuatu dengan laki-laki. Pangeran kecil-kecil, aku tidak bercanda denganmu, kita benar-benar harus kembali sekarang. Kaisar Taishuan Sun dari dinasti sebelumnya telah menemukannya, ini adalah peristiwa besar. Kamu memiliki status yang begitu mulia, bagaimana kamu bisa melakukannya? Hal yang sangat berbahaya. Masih 9 hari sebelum kontes pemilihan menantu, masih ada waktu bagi organisasi untuk menggantikan seseorang. Ganti orang. Tang Zichen berkata dalam hatinya, jika ada penggantinya, bukan tidak mungkin. Jujur saja, Tang Zichen tidak benar-benar ingin pergi, itu menjadi agen rahasia di klan Yuan, kesalahan sekecil apapun akan menjadi akhir. Pangeran kecil pergi, kembalilah bersamaku. Kalau begitu ayo kembali, kata Tang Zichen. Yang mulia tolong. Tang Zichen merasa luar biasa ketika dia melihat nada Cao kecil yang tiba-tiba begitu lembut dan tersenyum. Cao kecil, kamu begitu dingin dan penuh kasih terhadapku sebelumnya, mengapa kamu begitu lembut sekarang?
Rumput kecil sibuk berkata, "Yang mulia, maafkan saya, rumput kecil tidak mengetahui identitas Anda sebelumnya. Saya memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara." Baiklah, baiklah, bercanda denganmu. Aku juga lahir dari akar rumput sejak aku masih muda. Seorang grifter, aku tidak punya banyak aturan. Tang Zichen dan Little Grace keluar dari penginapan. Rumput kecil seperti penjaga, melindungi Tang Zichen. Tang Zichen benar-benar terdiam dan menginginkan perlindungannya, tetapi perasaan terlindungi ini cukup nyaman. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia sangat imut, saya sangat ingin menciumnya, saya tidak tahu apakah dia akan marah. Rumput, apakah kamu sudah menikah? Kembali ke Yang Mulia, tidak. Kemudian telah jatuh cinta beberapa kali sebelumnya. Apa maksudmu? Apa itu cinta? Speechless, hanya saja aku sudah bergaul dengan beberapa pria. Little Grace terkejut. Yang Mulia tidak boleh mengolok-olok Little Grace. Little Grace bahkan belum pernah dicium, beraninya dia bermesraan dengan laki-laki. Kalau begitu kamu masih putri wanita berbunga kuning. Little Grace mengangguk malu-malu. Tang Zichen memberinya tatapan kosong dan berkata, "Kamu gadis bunga kuning, tapi kamu berani mengambil misi ini. Kamu tidak tahu harga yang harus kamu bayar untuk kemurnian." Little Grace bersedia membayar bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. "Kamu gadis bodoh, katakanlah ketika kita kembali, aku akan berbicara dengan Yang Ma dan melihat apakah aku bisa." "Kamu juga tidak mengambil misi ini." "Tidak, saya harus mengambil misi ini, misi organisasi tidak boleh gagal, dan tolong, Yang Mulia, pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Saya bahkan tidak takut hidup lagi, apa itu tubuh murni di distrik ini?" Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak menghargainya, tetapi Tang Zichen tampak patah hati. Wanita yang sangat cantik, begitu saja untuk menjadi murah keturunan klan Yuan, sayang sekali. Segera Tang Zichen dan Little Grace kembali ke kediaman sebelumnya. "Tok tok, siapa?" "Aku penjahit pintu." Segera pintu terbuka. Ungkapan penjahit dari pintu ke pintu, seharusnya menjadi kata kode. Seorang lelaki tua membuka pintu halaman belakang, dan Tang Zichen dan Grace masuk dan segera menutup pintu. Tang Zichen datang ke aula. Segera setelah itu, Yang Ma dan Chen Xiang masuk. Chen Xiang berkata dengan marah, "Codename Bullhead, Little Grace, apa yang kalian lakukan kembali?" Yang Ma juga penuh amarah. Rumput kecil sibuk berkata, "Yang Ma, Paman Xiang, saya harus kembali karena ada urusan penting." "Di tengah misi, tidak ada yang lebih penting dari misi," kata Chen Xiang. "Bagaimana jika ini tentang masalah Kaisar Taixuan Sun?" "Apa katamu?" "Kaisar Taixuan Sun." Ibu yang terkejut. "Ya." Yang Ma sibuk berkata, "Rumput kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Huang Taixuan Sun, sebelum dia tumbuh dewasa, telah meninggal. Beberapa tahun yang lalu, seseorang dari klan Yuan menemukan kotak harta karun organ berisi tulang-tulang Huang Taixuan Sun, dan masalah itu juga dikonfirmasi oleh organisasi. Orang yang memiliki kotak harta organ itu, memang Huang Taixuan Sun. Pada saat ini, Tang Zichen berkata, "Yang Ma, kamu mengatakan bahwa orang yang menemukan kotak harta karun organ adalah Yuan Jie." "Benar, aku menyelinap ke kediamannya tadi malam, menangkapnya dan akhirnya membunuhnya." "Beraninya kamu melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan misi secara pribadi." Chen Xiang sangat marah. Tang Zichen tertawa, "Aku belum selesai. Peti harta karun mesin yang ditemukan Yuan Jie, mayat anak di dalam peti itu, aku memasukkannya dengan tanganku sendiri. Itu hanya mayat anak dari villa yang benar." "Kamu, apa maksudmu mengatakan itu?" Yang Ma sibuk bertanya. Rumput kecil sibuk berkata, "Yang Ma, Paman Xiang, yang dimaksud kepala banteng adalah dia adalah Kaisar Taixuan Sun." "Konyol, bisakah lelucon seperti itu dibuat dengan santai?" teriak Chen Xiang.
Tang Zichen tersenyum, tidak masalah. Saya tidak datang ke sini untuk mengenali orang tua saya. Saya tidak ingin kembali, rumput kecil yang menarik saya kembali. Saya hanya ingin bertanya tentang orang tua saya, karena organisasi jiwa kesepian diciptakan oleh peninggalan dinasti sebelumnya. Saya tidak tahu apakah orang tua saya masih ada, saya hanya ingin menemukan mereka. Selain itu tidak masalah, saya tidak peduli jika klan Sang mengenali saya atau tidak. Kepala Banteng, bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu adalah Kaisar Taixuan Sun? Tang Zichen berkata, saya tidak punya bukti, saya bahkan tidak tahu siapa nama orang tua saya hanya tahu bahwa tuan dan bibi saya menjemput saya dari peti harta karun mesin itu saja, harta mesin ini dada, yang ditemukan Yuan Jie. Chen Xiang memandang Tang Zichen, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, matanya menatap Yang Ma. Yang Ma tidak tahu apakah Tang Zichen nyata atau tidak. Xiao Chao sibuk berkata, Yang Ma Paman Xiang, saya percaya dia tidak akan berbohong, karena dia juga pergi mencari Yuan Jie tadi malam untuk melacak asal-usulnya, dan kemudian dia mengetahuinya. Dan pagi ini, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mencari kalian dan mencari tahu di mana orang tuanya. Dan kemudian saya mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dan keberadaan ibunya tidak diketahui, dan dia tampak tersesat dan tidak ingin kembali. Ini pasti tidak dia berakting. Yang Ma ragu-ragu dan berkata, bodoh, apakah kamu yakin tidak berbohong kepada kami? Oh, kenapa aku berbohong? Jangan ganggu aku tidak terlalu peduli apakah klan Sang mengenaliku atau tidak, jangan membuatnya terdengar seperti aku ingin memanjat sesuatu. Yang Ma berkata, Kepala Banteng, saya dapat membawa Anda untuk bertemu seseorang, jika apa yang Anda katakan tidak benar, maka Anda tidak akan hidup untuk melihat besok, maukah Anda pergi dengan saya untuk bertemu seseorang? Siapa? Seseorang yang tahu apakah Anda seorang Imperial Taixuan Sun atau bukan. Yang Ma tidak mengatakan siapa orang itu, tetapi sebenarnya orang yang dia ajak bertemu dengan Tang Zichen adalah ibu Tang Zichen. Yang Ma juga berharap itu benar, karena sang putri sudah menangis terseduh-seduh ketika mengetahui bahwa putra kesayangannya telah meninggal di usia muda. Tang Zichen mendengus, apa yang harus aku takutkan, temui saja, tapi aku harap orang yang kamu ajak aku temui bukan hanya orang-orang kacau, orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, kamu akan tahu kapan kamu pergi menemui mereka. Tanpa rasa takut, Tang Zichen mengikuti Yang Ma ke kereta dan meninggalkan kediaman. Adapun rumput kecil, dia tidak mengikuti dan menunggu di tempat, tetapi Chen Xiang juga tidak pergi, karena tempat itu Chen Xiang tidak mendapat izin untuk pergi. Segera, dia tiba di pintu belakang tempat tinggal biasa. Tang Zichen, dipimpin oleh Yang Ma, memasuki mansion melalui pintu belakang. Yang Ma berkata kepada Tang Zichen, Miu tahu, tunggu aku di sini dulu, dan ingat, jangan mengambil satu langkah pun. Baiklah, jadikan misterius, nyalakan dan aku pergi, aku tidak peduli dengan identitas ini. Tang Zichen mengomel dengan desahan tidak puas. Di salah satu halaman kediaman ini, Yang Ma masuk ke kediaman dan membungkuk kepada seorang wanita di kediaman yang sepertinya masih memiliki pesona, temui sang putri. Yang Ma, kenapa kamu di sini lagi? Wanita itu bertanya. Yang mulia, bahkan jantung saya sendiri terus berdetak ketika saya datang menemui Anda hari ini, karena saya membawa seseorang, dan saya tidak tahu apakah saya akan menyinggung perasaan Anda. Orang apa? Itu seorang pria, 60 tahun, dan dia adalah orang yang sama yang dikirim oleh organisasi kami pada misi Bloodletting Project, nama kode Bullhead. Apa yang dia inginkan dariku? Yang mulia, tolong jangan salahkan saya. Orang dengan nama Sandi Kepala Banteng itu mengatakan bahwa peti harta karun mesin yang ditemukan klan Yuan saat itu, dengan tulang anak di dalamnya, dimasukkan dengan tangannya sendiri, dan dia berkata bahwa dia adalah anakmu. Apa?
Permaisuri itu berdiri dengan keras, tubuhnya gemetar lebih dari sedikit. Yang mulia, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi melihat dia tidak seperti berbohong. Suara permaisuri bergetar ketika dia bertanya, di mana dia? Bawa dia kepadaku, jika itu hongerku aku bisa mengenalinya sekilas. Yang Ma berkata, Yang mulia, sejujurnya, saya melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia benar-benar mirip dengan Anda. Ah, astaga, cepat panggil dia masuk. Permaisuri putri menangis, jantungnya berdetak sangat kencang. Tang Zichen menunggu sebentar di tempat yang sama sebelum Yang Ma datang memanggilnya. Pada saat ini, Yang Ma menatap mata Tang Zichen, yang tidak persis sama seperti sebelumnya, karena Yang Ma di dalam hatinya saat ini, pada dasarnya telah memutuskan bahwa apa yang dikatakan Tang Zichen benar, karena dia baru saja mengamatinya dengan cermat. Ibu Suri, dan menemukan bahwa Tang Zichen dan Ibu Suri, dengan mata dan hidung mereka dan sebagainya, sangat mirip satu sama lain, dalam keadaan normal tidak banyak kebetulan, bukan? Kamu bisa masuk sekarang. Oh. Tang Zichen melangkah maju dan berjalan ke halaman di depannya. Emas sejati Tang Zichen tidak takut api sebelum bertemu siapapun. Begitu dia memasuki halaman, Tang Zichen melihat seorang wanita yang seumuran dengan istri gurunya. Dan, begitu Tang Zichen melihat wanita ini, jantungnya berdetak kencang karena suatu alasan, yang merupakan perasaan kebaikan yang tak terlukiskan. Tang Zichen memandang wanita itu dan tiba-tiba menyadari bahwa penampilannya tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan dirinya. Tubuh Tang Zichen bergetar hebat. Tang Zichen benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membawanya menemuinya adalah orang seperti itu. Ini terlalu tiba-tiba. Dan wanita itu, ketika dia melihat Tang Zichen, dia berteriak dengan keras. Wow, air mata mengalir pada saat itu, seolah-olah dia telah kembali ke lebih dari 50 tahun yang lalu, sebagai seorang ibu, bahkan jika anaknya telah dewasa, tatapan itu terukir di hatinya. Honger, whoosh. Wanita itu berlari menangis dengan sedihnya, dan semua emosinya tiba-tiba berubah menjadi tangisan kesakitan dan dua baris air mata panas. Bahkan wanita yang berdiri di belakang wanita itu, wanita yang mirip dengan Yaya, sekarang menangis dan berteriak, Bu, itu benar-benar pangeran kecil, itu benar-benar pangeran kecil, Nyonya Su. Wanita dengan cincin gadis itu juga kehilangan suaranya dan berteriak. Pada saat ini, tubuh Tang Zichen berdiri di sana dengan kaku, dia tercengang, membiarkan wanita itu melemparkan dirinya ke atasnya dan menangis. Bibir Tang Zichen bergetar lama sebelum dia berhasil berteriak ibu. Saat dia berteriak ibu, Tang Zichen menangis, air mata mengalir tak terkendali. Tang Zichen segera memeluk ibunya erat-erat. Dalam benak Tang Zichen, tiba-tiba ada gelombang ingatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu semua adalah kenangan sejak dia berusia sekitar 3 tahun. Ini adalah ingatan yang tersembunyi jauh di dalam benaknya. Semuanya belum pernah muncul sebelumnya kecuali untuk sekali, tentang darah kehidupan tersembunyi. Tetapi saat ini, mereka semua membanjiri otaknya. Dalam ingatan, Tang Zichen masih sangat muda, dan mengikuti ibunya setiap hari, bermain di taman belakang. Ibunya juga mengajarinya cara membaca dan menulis, dan juga membiarkannya membaca rahasia seni bela diri. Namun, suatu hari lusa, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ibunya menjemputnya di tengah malam, dan kemudian melarikan diri dengan putus asa di laut untuk waktu yang sangat lama. Sampai suatu hari, ibunya menangis dan memasukkannya ke dalam peti harta karun mesin. Hari itu, Tang Zichen menangis lama. Dia tidak tahu mengapa ibu, yang menggunakan sangat mencintainya, tiba-tiba tidak menginginkannya. Tang Zichen menangis sampai dia tertidur. Namun, ketika dia bangun, dia masih belum melihat ibunya, dan sejak saat itu, Tang Zichen sendirian, berbaring sendirian di dalam kotak gelap menunggu. Tang Zichen percaya bahwa suatu hari ibunya akan menginginkannya dan membawanya pulang. Ibu.
Tang Zichen memeluk ibunya erat-erat, membiarkan air mata mengalir di wajahnya, menangis dengan suara nyaring, seolah-olah dia kembali ke peti harta karun institusi ketika dia masih kecil, menunggu ibunya untuk membawanya pulang setiap hari. Honger, Honger, Hongerku, ibu akhirnya melihatmu. Ibu minta maaf, ibu yang begitu kejam dan meninggalkanmu sendirian, membuatmu sangat menderita. Ibu minta maaf. Petik 2. Di halaman, ibu dan anak Tang Zichen berpelukan erat 3 tahun terpisah, hingga hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian ibu dan anak akhirnya bertemu, rasanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Yang Ma juga sibuk berbalik saat ini, air matanya juga sudah lama meluap, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Butuh waktu lama untuk mengendalikan emosi Tang Zichen dan ibunya. Yang mama itu sibuk berkata, selamat kepada sang putri karena telah menemukan pangeran muda. Pembantu wanita itu juga sibuk menangis dan tersenyum ketika dia datang untuk memberi selamat padanya. Permaisuri menyentuh wajah Tang Zichen dan berkata, Honger, biarkan aku melihatmu baik-baik. Ibu. Tang Zichen juga menatap ibunya. Yang Ma tersenyum dan berkata, Nyonya Putri, mengapa begitu Anda melihat kepala banteng, tanpa memastikannya sedikit pun Anda tahu dia adalah putra Anda? Meskipun Yang Ma juga mengira itu pasti putranya, dia harus diingatkan tentang bagaimana jika tidak. Ibu Suri tertawa, aku memikirkannya siang dan malam, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya, begitu aku melihatnya sebagai seorang anak di bawah langit, tidak ada ibu yang salah mengira putranya sendiri. Pembantu wanita di sampingnya berkata ibu dan pangeran kecil adalah ibu dan anak, mereka telepati, di mana perlu memverifikasi. Pada saat ini Tang Zichen tidak peduli untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, menatap ibunya tanpa berkedip. Tang Zichen sangat bahagia di dalam, dia akhirnya memiliki seorang ibu juga ketika dia masih kecil, dia sangat ingin memilikinya, seorang ibu, meski istri gurunya memperlakukannya seperti anaknya sendiri, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah ibu yang melahirkannya. Yang Ma berkata, Yang Mulia, meskipun bawahan saya juga percaya bahwa kepala banteng adalah seorang pangeran muda, tetapi jangan salahkan bawahan saya karena bertele-tele. Bawahan saya merasa lebih baik untuk memverifikasi, lagi pula ini adalah waktu yang luar biasa. Tang Zichen berkata, Yang Ma, Anda ada benarnya, jika saya seorang agen rahasia yang dikirim oleh klan Yuan, maka itu memang sudah selesai, saya sangat mendukung untuk memverifikasinya. Permaisuri memandang Tang Zichen dan tersenyum, meskipun itu berlebihan, tetapi Yang Ma berpikir akan meyakinkan untuk memverifikasinya, jadi verifikasilah nanti. Permaisuri berkata, Honger saya, ketika dia masih kecil, saya memberinya cetakan telapak tangan untuk mengukur nasibnya, saya masih dapat menghabiskan sepenuhnya cetakan telapak tangan itu, saya pikir cetakan telapak tangan itu unik, bahkan jika dia tumbuh itu tidak akan berubah, itu hanya menjadi lebih besar, saya akan menggambarnya sekarang. Dengan cepat permaisuri menggambar tangan kecil di selembar kertas putih, dan di telapak tangan kecil itu, dia dengan jelas menggambar garis cetak telapak tangan dari seluruh tangan. Permaisuri menyerahkan gambar telapak tangan kepada Yang Ma dan berkata, kalau begitu Anda yang akan memverifikasinya, ini adalah cetakan telapak tangan Honger saya sejak dia masih kecil. Dan meskipun beberapa garis telapak tangan akan berubah, sebagian besar akan tetap sama. Bagus. Yang Ma berjalan ke Tang Zichen dan berkata, Yang Mulia Pangeran Kecil, tolong ulurkan tangan Anda dan biarkan bawahan Anda memverifikasinya. Bagus. Tang Zichen membuka tangannya. Yang Ma membandingkan kedua tangan itu, dan hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali ukurannya. Yang Ma tersenyum, maaf Pangeran Kecil, saya tersinggung. Sama-sama, apakah sudah diverifikasi sekarang? Oh,
selamat yang mulia, kepala banteng itu memang anak Anda, dan dengan bukti ini, bawahan Anda juga bisa melapor ke organisasi. Bukannya bawahan saya tidak percaya, hanya saja bawahan saya harus melapor ke organisasi, dan harus memastikannya 100%. Sang putri tersenyum, tidak ada salahnya, seharusnya begitu. Tang Zichen berkata, ada satu lagi yang bisa saya berikan. Saya ingat ketika saya masih muda, ibu saya mengajari saya cara membaca dan menulis dan membuat saya menghafal buku rahasia seni bela diri yang disebut Life Blood Hidden. Buku rahasia Life Blood Hidden ini, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya mengingatnya dan mempraktikkannya selama situasi hidup atau mati. Saya dapat menghafalnya sekarang. Yang Ma berkata, tidak perlu, Life Blood Hidden adalah rahasia yang tidak diketahui dari klan Sang. Selain itu, dengan cetakan telapak tangan ini, itu sudah cukup sebagai bukti. Kemudian bawahanku akan pergi tanpa mengganggu ibumu dan Raja Muda. Kapal selam itu berkumpul. Yang Ma Lev, Ibu, Honger. Keempat mata saling memandang, menunjukkan kehangatan yang tak terbatas. Tang Zichen bertanya, Ibu, saya bahkan tidak tahu siapa nama asli saya juga tidak tahu apa nama Anda dan Ayah. Honger, nama aslimu adalah Sang Hong, nama ayahmu adalah Sang Min, dan aku Kiao Sui. Nama ibuku sangat bagus, dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda, tidak seperti ibu guruku, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Benar, Honger. Di mana tuan dan istri tuanmu? Aku benar-benar harus pergi dan berterima kasih kepada mereka dengan benar. Ibu, istri guruku sekarang berada di Golden Silk City, sedangkan tuanku, yang ditangkap oleh orang kuat puluhan tahun yang lalu, sekarang hidup atau mati, tapi aku sudah tahu siapa yang menangkapnya. Aku akan pergi ke sana untuk mencarinya. Ketika aku punya waktu. Bagus, apakah kamu memiliki kerabat lain selain istri gurumu sekarang? Kiao Sui bertanya. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, ya, di kota Sutra Emas, saya masih memiliki istri putra-putri, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan, sekelompok teman, kami semua datang dari seberang lautan yang jauh, dan sekarang mereka hidup di sana sementara. Honger, kamu sudah menikah, kata Ibu Suri sambil tersenyum. Iya Bu, anak saya sudah punya 8 istri, 2 putra dan 2 putri, putri 4 tahun dan sisanya masing-masing 1 tahun lebih muda. Wow, kamu baru berusia 3 tahun ketika aku masih kecil masing-masing, dan sekarang kita bertemu kamu sudah menjadi seorang ayah. Ibu sangat senang masih bisa menemukanmu dalam hidup ini. Mengatakan itu, mata sang putri menjadi basah lagi. Ibu, kamu bilang kamu tidak akan menangis, kenapa matamu merah lagi? Tidak apa-apa, Ibu senang. Permaisuri berkata sambil tersenyum dan menyeka matanya. Tang Zichen berkata, Ibu, selain kamu, berapa banyak anggota keluarga yang saya miliki? Ayah saya, benarkah? Aduh, ayahmu telah dibunuh oleh klan Yuan. Jika ayahmu tidak berjuang sampai mati untuk melindungi kita saat itu, bagaimana mungkin ibu dan ayah kita bisa melarikan diri begitu lama? Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya, aku akan kembali ke klan Yuan 10 kali lipat. Selain ayahmu, kamu juga punya kakek, dan banyak paman. Dulu ayahmu yang memiliki ratusan saudara laki-laki dan perempuan, saat ini kebanyakan dari mereka sudah mati dan terluka, tetapi masih ada lebih dari 20 yang tersisa, mati. Mereka semua ada di Lonely Soul Organization sekarang. Ayah punya begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan. Kakekmu adalah seorang pangeran kekaisaran saat itu. Untuk masa depan klan Sang, dia harus memiliki banyak-banyak keturunan, dan semakin banyak dari mereka yang dia miliki, semakin besar peluang bagi orang kuat untuk muncul. Oh,
Putri Wang berkata lagi, Honger, kamu kembali sekarang, meskipun bekas dinasti kita telah dihancurkan, di Lonely Soul Organization, semua orang mengakui kamu sebagai Kaisar Taixuan Sun, kamu juga harus menikah lebih banyak dan memiliki lebih banyak anak di masa depan, kamu punya 8 sekarang, itu tidak cukup. Ibu, ini tidak akan berhasil, anakku bukan orang seperti ini. Tang Zichen menolak dengan benar. Oh, Honger, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan, tentu saja. Hanya jika kita, Lonely Soul Organization, benar-benar dapat menggulingkan Yuan Clan dan kembali ke puncak. Ibu, kalau begitu, dulu, ayahku dia juga punya banyak istri. Pasti ada lebih dari kamu juga. Tentu saja lebih dari itu, ayahmu adalah seorang cucu kekaisaran saat itu, dan pada saat kecelakaan di bekas dinasti kami, ayahmu sudah memiliki lebih dari 20 istri, tetapi ayahmu masih muda, dan hanya satu dari kami telah melahirkanmu, dan kami semua belum memiliki anak. Dan sekarang, di mana orang-orang itu? Aduh, semuanya sudah mati, dan kamu dan aku adalah satu-satunya yang masih hidup di garis ini di bawah ayahmu. Ibu, jangan khawatir, aku akan membalas kematian ayahku. Honger, kamu tidak boleh impulsif, balas dendam ini tidak mudah dibalas, itu bukan sesuatu yang bisa dibalas dengan kekuatan sendiri. Tang Zichen bertanya, Ibu, organisasi jiwa yang kesepian itu, mungkinkah menggulingkan klan Yuan? Ibu juga tidak tahu. Fakta bahwa klan Yuan mampu mengambil alih saat itu menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Klan Sang kita, saat itu, ketika mereka dalam posisi dominan, mereka masih diambil. Sekarang, hanya beberapa sisa yang tersisa untuk menggulingkan Yuan Clan lagi. Saya tidak berpikir itu akan mudah. Tang Zichen bersumpah, putraku pasti akan menghabiskan pekerjaan seumur hidupnya untuk membantu klan Sang kita dan mendapatkan kembali puncaknya. Tapi ibu, Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak Honger, keinginan ibu bukanlah agar kamu berjuang untuk klan Sang, sebaliknya, keinginan ibu lebih agar kamu menjalani kehidupan yang biasa dan bahagia. Dulu ketika aku memasukkanmu ke dalam kotak harta karun mesin, kata ibu pada surat itu, aku harap orang yang menjemputmu tidak mengajarimu seni bela diri, dan menjalani kehidupan biasa, lebih baik dari apapun. Lalu kenapa ketika aku masih kecil, ibuku masih mengajariku rahasia menjadi seorang seniman bela diri, jika dia tidak mengajariku darah kehidupan yang tersembunyi ketika aku masih kecil, aku pasti sudah mati sekarang. Ibu putri terkejut, Honger, apakah kamu pernah menggunakan penyembunyian darah kehidupan? Ya, tapi jangan khawatir ibu, aku masih baik-baik saja. Ibu hanya mengajarimu membaca dan menulis ketika kamu masih muda, tetapi siapa tahu kamu memiliki ingatan yang begitu baik sehingga kamu tidak akan melupakan kata itu jika kamu mengenalinya. Kamu adalah seorang pangeran, bahkan jika ibu berharap kamu hidup dalam kehidupan biasa, ayahmu tidak mau itu hanya keinginan ibu. Sekarang setelah kamu kembali, keinginan kencan buta agar kamu menjalani kehidupan biasa tidak mungkin lagi. Di masa depan, kamu harus mengikuti kesepian organisasi jiwa lagi dan menanggung risikonya, dan jika suatu hari, ketika klan Yuan benar-benar memusnahkan organisasi jiwa kesepian, saya khawatir kita, ibu dan anak, harus mengulangi kesalahan yang sama yang kita buat saat itu. Ibu menghela nafas, jadi mungkin bukan hal yang baik bagi Tang Zichen untuk kembali. Jika Tang Zichen tidak kembali dan tinggal di sisi istri gurunya selamanya, jangan ikuti Lonely Soul Organization bersama-sama, tidak ada yang tahu identitasnya, dan dia bisa menghindarinya sepenuhnya. Tang Zichen memegang tangan ibunya dan berkata, Ibu, anakku tidak mau menjadi biasa-biasa saja, bahkan jika aku tidak bergabung dengan Lonely Soul, aku akan melakukan sesuatu terhadap Yuan Clan cepat atau lambat di masa depan. Ngomong-ngomong, Honger, keterampilan bela diri seperti apa kamu sekarang? Tang Zichen tersenyum, anakku sudah berada di tengah kenaikan puncak.
Honger, kamu baru berusia 60 tahun dan kamu berada di tengah kenaikan puncak. Permaisuri ibu tidak percaya, dia belum pernah memperhatikan aspek ini sebelumnya. Hehe, ibu mertua juga sedang dalam puncak kenaikan sekarang. Ya, ibu mertua berusia 90 tahun ini, mencapai pertengahan puncak kenaikan sudah dianggap sangat baik. Saya tidak menyangka bahwa Honger saya bahkan lebih baik. Hehehe. Tang Zichen berbicara dengan ibunya sepanjang hari, sampai larut malam Tang Zichen dengan enggan pergi tidur, seolah-olah dia dan ibunya ingin menyelesaikan semua kata tahun ini. Larut malam, Tang Zichen berbaring di tempat tidurnya dan menghela nafas dalam-dalam, senyum bahagia muncul di bibirnya. Saat ini, Little Grace sendirian di penginapan. Hari ini di siang hari, Yang Ma kembali dari sana dan berkata, orang bodoh memang pangeran kecil, rumput kecil. Sekarang pangeran kecil tidak lagi bisa pergi bersamamu untuk melakukan ini. Misi berbahaya sekarang, kamu kembali ke penginapan, dan dalam beberapa hari organisasi akan segera mengirim orang lain untuk menggantikan Bullhead. Oh. Rumput kecil sendirian, kesepian kembali ke penginapan, di sebelah kamar 39, tidak ada lagi Tang Zichen di kamar, pendatang baru belum tiba, rumput kecil sendirian, tinggal di kamar selama sehari, merasa sangat kesepian. Larut malam, rumput kecil berbaring di tempat tidur tanpa tidur, hantu berkata, ibu, bagaimana kabarmu di kampung halamanmu? Saat itu, pangeran muda yang kamu dan Putri Jokser Raba telah ditemukan, dan kami hampir melakukan misi berbahaya bersama. Sayangnya, sekarang aku tidak bisa ikut misi ini bersamanya. Ibu, Xiao Chao sangat senang melihat pangeran kecil. Xiao Chao sudah bertanya-tanya seperti apa pangeran kecil itu sejak dia masih kecil, ya. Hari ini, aku tidak berani memberitahunya tentang identitas saya. Lagi pula, saat itu, ketika saya meraba itu hanya yang Anda dan Ibu Pangeran kecil pesan. Saya tidak ingin mereka berpikir bahwa saya ingin menjadi tinggi. Petik 2. Tidak ada yang dikatakan selama sisa malam itu. Keesokan harinya, Tang Zichen mengambil air di pagi hari dan tiba di depan pintu ibunya. Honger, apa yang kamu lakukan? Ibu, anakku akan mencuci muka. Honger. Qiao Sui membuat marah Tang Zichen dengan pandangan sekilas dan tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia di dalam. Setelah membasuh wajah ibunya, Tang Zichen kembali sarapan bersama ibunya, terus menikmati kehangatan dari ketidakhadiran yang lama. Sambil makan, Qiao Sui menghela nafas dan berkata, dulu aku punya saudara perempuan yang baik, bernama Ju Hong, kami berdua berasal dari tempat yang sama, dia menikah dengan bawahan ayahmu, sedangkan aku menikah dengan ayahmu. Saat itu, sebelum Ju Hong melahirkan seorang anak perempuan, kami sepakat bahwa jika dia melahirkan seorang anak perempuan, dia akan menjadi istrimu. Oh, saat ini, saya tidak tahu kemana perginya saudara perempuan saya yang baik, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati sejak kejadian itu. Tang Zichen menghibur, ibu, sekarang sudah puluhan tahun, jangan terlalu memikirkannya, begitu banyak orang meninggal saat itu, kita tidak bisa merasakan perasaan satu persatu, berdoalah agar dia masih hidup sekarang. Yah, Honger. Setelah sarapan, kamu dan aku akan terus membicarakan hal-hal yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Ibu, bukankah kita sudah selesai berbicara sepanjang hari kemarin? Ibu ingin mendengarnya lagi. Tang Zichen terdiam dan berkata, ibu, akan ada banyak kesempatan nanti, aku harus kembali hari ini. Kembali kemana? Tang Zichen berkata, ibu, jangan lupa bahwa saya punya misi. Saya harus kembali ke pekerjaan normal saya. Sekarang saya telah menemukan ibu saya, anak saya dapat bekerja dengan tenang.
Putri Kiao Sui sibuk berkata, Honger, tidak, kamu sekarang adalah cucu Kaisar Taishuan, bagaimana kamu bisa melanjutkan misi berbahaya itu, Yang Ma telah melaporkannya ke organisasi akan menemukan seseorang untuk menggantikanmu. Tang Zichen berkata, Ibu, jangan mencoba membujukku, ini bukan gaya anakku. Gaya. Ya, gaya anakku adalah pergi kemanapun ada resikonya, selain itu tetap untuk klan sang kita. Honger, hentikan, ini tidak menyusup ke klan Yuan, mungkin ada kematian atau tidak ada kehidupan, ibu mengalami kesulitan untuk bersatu kembali denganmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Ibu, salah mengatakan bahwa jika itu sangat berbahaya, lalu mengapa orang lain bisa pergi dan aku tidak bisa, itu terlalu menyedihkan. Lalu siapa yang mau bekerja untuk klan sang kita? Apakah kehidupan klan sang kita lebih mulia? Lah, kata Tang Zichen. Ibu Tang Zichen tidak bisa membantah Tang Zichen dan terlihat cemas. Tang Zichen menghibur, Ibu, jangan khawatir. Sepertinya seorang anak bisa mati dengan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang dialami seorang anak dalam hidupnya, bukankah dia masih hidup sekarang? Tetapi, jangan tapilah, aku akan kembali bekerja dulu setelah sarapan. Tang Zichen sedang memikirkan rumput kecil di dalam. Jika Tang Zichen tidak pergi, rumput kecil itu pasti akan terus pergi. Tang Zichen khawatir. Tang Zichen masih memutuskan untuk melanjutkan misi. Tang Zichen tidak percaya bahwa dia akan mati dalam misi ini setelah berapa banyak badai yang dia lalui dalam hidupnya. Setelah sarapan, Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan berkata bahwa dia akan bertemu lagi di masa depan. Ibu Tang Zichen tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa melihatnya pergi. Namun, begitu Tang Zichen pergi, Kiao Sui memanggil pembantunya, Xiao He, cari Yang Ma dan hentikan Honger dari misi ini. Baik Nyonya. Tang Zichen meninggalkan tempat ibunya, karena ibunya tinggal di arah yang berbeda dan takut akan resikonya. Tang Zichen tidak akan kembali ke tempat Yang Ma. Tang Zichen langsung pergi ke penginapan. Tang Zichen mengetuk pintu kamar 38. Tok tok tok. Segera setelah itu, Grace membuka pintu, dan terkejut melihat Tang Zichen. Yang mulia, pangeran muda, bagaimana kabarmu? Sekunci rendah. Oh. Tang Zichen memasuki ruangan, dan Little Herb sedang sibuk menutup pintu. Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana Yang Ma bisa mengirimmu ke misi? Bisa melihat pangeran kecil lagi? Little Herb sangat senang dan bersemangat di dalam karena dia berpikir kemungkinan dia melihat pangeran kecil lagi sudah sangat rendah. Dia mungkin mati dalam misi ini. Tang Zichen berkata, aku tidak benar. Aku terus menerima misi ini, semua karena kamu. Apa karena aku? Ya, aku tidak mempercayaimu. Jadi, setelah dipikir-pikir, ayo lanjutkan denganmu dalam misi penyamaran ini, yang memanggilku 10 kehidupan murahan dan tidak mampu menikmati perlakuan seorang pangeran kecil. Pangeran kecil. Wit menatap Tang Zichen, matanya basah. Ada apa denganmu? Aku. Herb dipindahkan ke dalam, tapi itu karena dia tidak percaya padanya sehingga dia datang untuk melanjutkan misi bersamanya. Baiklah, tidak perlu dipindahkan. Yang mulia, kembalilah. Yang Ma berkata bahwa dia akan mengirim orang lain untuk menggantikan Anda dalam beberapa hari, dan saya tidak berguna seperti yang Anda pikirkan. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Yang mulia dapat merawat rumput kecil begitu baik, Little Grace sangat berharga. Tang Zichen terdiam. Baiklah, Little Grace, aku sudah memutuskan untuk melanjutkan misi. Tapi kamu adalah Kaisar Taishuan Sun. Tang Zichen mendengus omong kosong Xuan Sun, bahkan negara telah diambil alih, dan kamu masih Xuan Sun. Tetapi, jangan tapi. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari pintu luar, buah plum sudah matang, mau buah plum. Grace terkejut, itu kodenya. Rumput sibuk membuka pintu, orang tak dikenal berdiri di luar pintu.
Little Grace segera membiarkannya masuk. Orang tak dikenal itu segera berkata, sesuatu terjadi di rumah, keluarga menyuruhmu kembali dan membawa barang bawaanmu. Oh bagus. Kemudian orang asing itu pergi. Tang Zichen berkerut, kode itu benar-benar sekumpulan kode. Tang Zichen tidak dapat memahaminya. Wit meraih tangan Tang Zichen dan berkata, ibu yang menyuruh kami kembali dulu. Petik 2. Kembali kemana? Ibu yang menyuruh kami menelepon kembali dan menyuruhku membawamu bersamaku. Jadi saya yang membawa bagasi. Pergi. Rumput kecil menarik tangan Tang Zichen dan berjalan keluar dari penginapan. Tangan Little Grace lembut dan lembut. Tang Zichen sengaja menggaruk tangannya. Little Grace bergegas melepaskannya. Tersipu, Yang Mulia telah melakukan kesalahan. Hehe, lalu apakah kamu suka bahwa Yang Mulia membuatmu buruk? Yang Mulia jangan seperti ini, ayo cepat kembali, Yang Ma yakin ada yang tidak beres. Saya tahu apa yang terjadi tanpa harus mengatakan apa-apa. Tang Zichen terdiam. Tang Zichen terdiam, dengan tambahan aura Kaisar Tai Xuan Sun, melakukan sesuatu itu tidak gratis, tidak ada artinya. Dia segera kembali ke rumah besar Yang Ma. Yang Mulia, Pangeran Muda, Anda tidak dapat menjalankan misi ini. Yang Ma dan Paman Siang sama-sama menasihati. Baiklah, aku tahu kalian ingin membicarakan ini denganku, berbicara dengan Lonely Soul Organization, dan karena aku adalah kandidat yang paling cocok, biarkan aku pergi. Baik. Yang Ma dan Chen Xiang tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen mendapat kabar lagi, tapi kali ini bukan dari Yang Ma tapi dari klan Yuan. Dibatalkan, Putri Yuanying tiba-tiba meninggal dengan kejam tadi malam. Kontes pemilihan menantu tidak perlu dilanjutkan. Apa? Tang Zichen memandang rumput kecil dengan tidak percaya. Tang Zichen dan Little Grace masih di penginapan, berpura-pura menjadi saudara Chu Feng dan Chu Yu. Putri Yuanying, dia tiba-tiba sakit dan meninggal dengan kejam kemarin. Dia sudah mati, jadi apa gunanya memilih menantu? Itu tidak akan terlalu mantap, bukan? Kita akan sakit. Tang Zichen konyol. Sakit itu hanya diiklankan ke publik. Kenapa sebenarnya mereka tiba-tiba meninggal, itu yang mereka tahu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kembalilah ke Yang Ma dulu. Tang Zichen terdiam. Apakah langit tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu? Kontes pemilihan menantu akan dimulai dalam beberapa hari, dan akibatnya Putri Yuanying tiba-tiba meninggal. Little Grace tersenyum, untung dia sudah mati, aku tidak harus melakukan misi berbahaya ini, aku merasa santai. Rumput kecil, lalu apa rencanamu selanjutnya? Organisasi ini memiliki tugas yang berbaris, dan jika tidak ada tugas yang berbaris, saya ingin melakukan perjalanan pulang. Bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Tang Zichen berkata, saya ingin membawa ibu saya kembali ke kota Sutra Emas, dan kemudian saya ingin pergi ke kota Matahari Emas untuk menemukan keberadaan tuan saya. Saat ini, di kota Kekaisaran, di suatu rumah tua yang tersembunyi. Hall Master, Putri Yuanying sudah mati. Baiklah, organisasi Jiwa Kesepian ingin mengirim orang untuk menyusup ke sekitar klan Yuan dan melaksanakan rencana pertumpahan darah, mencoba menggunakan kekuatan keluarga kerajaan klan Yuan untuk memusnahkan Zoroastrianisme kita dalam satu gerakan. Ruyu mereka perhitungan terlalu bagus, sayangnya mereka punya rencana sendiri dan kami punya metode. Dulu ketika klan Sang berkuasa, Zoroastrianisme kami telah ada selama ratusan tahun dan telah mencari kerajaan Sang, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Sang akan jatuh ke tangan klan Yuan. Klan Sang, sekarang mereka telah mendirikan sebuah organisasi jiwa soliter, naif untuk menganggap melawan kita hanya dengan organisasi jiwa soliter mereka, hanya beberapa dekade operasi. Hahaha. Patriark kepala kita, suatu hari akan memeras kepala Sang Yao.
Hall Master ada satu hal lagi. Mengatakan, saya mendengar bahwa Lonely Soul Organization baru-baru ini menemukan Kaisar Taishuan Sun, putra Kaisar Taishuan Sun yang dulu bernama Sang Min, bernama Sang Hong. Sang Hong, apakah ada cara untuk menemukan Sang Hong ini? Bunuh dia, Lonely Soul Organization, yang berani melakukan rencana pertumpahan darah melawan kita Zoroastrian. Sudah saatnya kita memberi mereka pelajaran. Mari kita mulai dengan Sang Hong ini, temukan Sang Hong dan bunuh dia, gantung kepalanya di gerbang kota, dan masukkan Ordo Zoroastrian. Ya Tuan Balai. Tang Zichen dan Xiao Chao, sejak Putri Yuan Ying meninggal kembali ke kediaman Yang Ma. Yang Ma, Yuan Ying sudah mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Grace bertanya. Misi ini dibatalkan, apalagi yang bisa kita lakukan, kata Yang Ma dengan marah. Tang Zichen bertanya, mengapa Putri Yuan Ying mati dengan kejam? Dan, sebenarnya apa, rencana pertumpahan darah organisasi itu? Darah siapa yang akan dikuras? Chen Xiang tidak memberitahu Tang Zichen sebelumnya karena Tang Zichen tidak memiliki wewenang untuk belum tahu, tapi sekarang semua misi dibatalkan, dia seharusnya bisa mengetahuinya. Yang Ma berkata ini untuk melepaskan darah kaum Zoroastrian. Yah, Zoroastrianisme. Bukankah itu darah klan Yuan? Darah klan Yuan, bagaimana bisa begitu mudah untuk melepaskan? Zoroastrianisme adalah penghalang terbesar bagi kita untuk menggulingkan klan Yuan, jadi pertama-tama kita harus menghancurkan Zoroastrianisme, atau memukulnya dengan keras, sebelum kita memiliki energi untuk berurusan dengan klan Yuan. Apa itu kultus api Zoroastrian? Tang Zichen bertanya. Zoroastrianisme adalah salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Bela Diri Besar, jauh di persembunyian, tidak ada yang tahu di mana markas besarnya, dan telah ada selama lebih dari beberapa ratus tahun. Kembali ketika klan Sang kita belum jatuh, Zoroastrianisme adalah ancaman terbesar bagi klan Sang, selalu ingin menggulingkan dinasti Sang kita, tetapi akibatnya malah digulingkan oleh klan Yuan. Dan sekarang, kita, klan Sang, telah direduksi untuk bersaing dengan Zoroastrianisme, sayangnya. Yang Ma menghela nafas. Tang Zichen terdiam, kerajaan bela diri agung, tiga kekuatan utama klan Yuan, organisasi jiwa kesepian, dan Zoroastrianisme. Ternyata rencana pertumpahan darah sebelumnya ditujukan pada Zoroastrianisme. Saat ini, Chen Xiang masuk dari luar. Bagaimana? Yang Ma bertanya dengan gugup. Chen Xiang berkata dengan putus asa, rencana pertumpahan darah organisasi kami bocor dan sampai ke telinga Zoroastrian, sehingga Zoroastrian membunuh Putri Yuan Ying dan menghentikan rencana pertumpahan darah kami. Selain itu, Zoroastrianisme juga menjebak pembunuhan Putri Yuan Ying di kepala kami. Semua orang menjadi lebih hati-hati akhir-akhir ini, kota kekaisaran takut mereka akan mencari dan memburu organisasi jiwa kita yang kesepian dengan sekuat tenaga, sayangnya. Siapa yang membocorkan berita? Lagi pula, kami belum tahu, cepat dan sebarkan beritanya, hati-hati dalam beberapa hari ke depan, dan jika kamu bisa evakuasi kota kekaisaran secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Bagus. Yang Ma menganggukkan kepalanya dengan gugup. Tang Zichen melihat betapa gugupnya mereka dan merasa sedikit serius kehidupan organisasi bawah tanah semacam ini benar-benar tidak mudah bergaul. Chen Xiang berkata kepada Tang Zichen, bodoh, demi keamanan aku tidak akan memanggilmu pangeran kecil. Tidak masalah, kata Tang Zichen. Kamu juga harus berhati-hati. Sekarang organisasi mengetahui keberadaanmu, bagaimanapun, jumlah orang yang telah bertemu denganmu sangat sedikit, jadi kamu relatif lebih aman daripada kami semua. Kamu sekarang langsung menjauh dari kami, dan kembali ke kehidupanmu sendiri. Hidupku sendiri. Artinya, kembali ke kota emasmu, kamu bukan lagi Chu Feng, kamu juga bukan pangeran muda. Ini adalah periode waktu yang paling sulit untuk Lonely Soul Organization, kamu jauh dari kami.
Tapi bagaimana dengan ibuku? Ibumu juga jauh, kami akan mengatur agar dia mengevakuasi kota kekaisaran. Ah, kenapa kamu tiba-tiba terburu-buru? Omong kosong, klan Yuan akan segera mencari secara besar-besaran organisasi jiwa tunggal kita. Alih-alih berhasil dalam rencana pertumpahan darah ini akan sangat rusak. Jika saya menemukan siapa yang membocorkan informasi, saya akan membunuhnya. Yang make rumput kecil. Anda juga bergegas dan meninggalkan kota kekaisaran. Jangan kembali ke organisasi untuk saat ini. Organisasi sekarang telah memutuskan kontak dengan kami. Kami hanya dapat mempertahankan diri ini untuk mengurangi kerugian kami. Ya, kalian harus pergi sekarang. Tang Zichen didorong keluar dari pintu halaman belakang dalam keadaan bingung. Sampai jumpa, saudara. Apakah kamu benar-benar pergi seperti ini? Saudaraku, situasinya kritis sekarang. Kamu harus pergi, tinggalkan kota kekaisaran, kembali ke kehidupan aslimu, lupakan semuanya dan tunggu kontak berikutnya dari keluarga. Baiklah, kalau begitu, berhati-hatilah. Kamu juga, selamat tinggal. Wit dengan cepat menghilang di jalan. Tang Zichen menyentuh kepalanya, kekalahan ini terlalu lengkap. Tampaknya organisasi jiwa kesepian tidak sekuat yang dipikirkan Tang Zichen, atau setidaknya masih lemah di depan klan Yuan. Tang Zichen dianggap paling tidak terekspos di Lonely Soul Organization, jadi itu yang paling aman asalkan Tang Zichen tidak memiliki kontak dengan Lonely Soul Organization mulai sekarang. Namun, Tang Zichen tidak bisa melakukan itu. Tang Zichen harus pergi ke ibunya sekarang. Tang Zichen tiba di depan gerbang kediaman ibunya sebelumnya. Pada saat itu, Tang Zichen memperhatikan bahwa kediaman itu dikelilingi oleh banyak orang kuat dan tampaknya telah mengepung kediaman tersebut. Ah, ibu mertua. Tang Zichen terkejut, tempat tinggal ibu mertua ini terbuka. Klan Yuan menemukan jalan mereka ke sini. Sudah berakhir. Apakah ibu mertua ditangkap? Kepala Tang Zichen kacau. Dia baru saja bertemu ibunya. Apakah Tuhan benar-benar ingin melakukan ini padanya? Tidak. Tang Zichen berdiri di tengah kerumunan di kejauhan, melihat ke arah kediaman itu. Setidaknya ada 3 pembangkit tenaga listrik Dengfeng akhir yang sedang bergerak. Orang-orang yang lewat di sekitar Tang Zichen sedang berdiskusi. Aku dengar tidak, ini awalnya dihuni oleh putri kecil dari dinasti sebelumnya. Benar-benar palsu. Bukankah kekaisaran sekarang mencari kemana-mana untuk mantan pemberontak dinasti? Beraninya dia masih tinggal di sini. Siapa tahu, mungkin mantan putri ini berpikir tidak apa-apa setelah beberapa dekade ini. Tidak heran dia ditangkap. Pada saat itu, Tang Zichen melihat mansion di depannya. 2 orang dibawa keluar, keduanya wanita. Itu mantan putri kekaisaran. Mantan putri kekaisaran itu cukup cantik. Ku dengar dia berusia 90-an. Wow, sang putri hanya berbeda. Dia berusia 90 tahun dan masih bisa terlihat sangat cantik. Dia terlihat seperti berusia 40 tahun. Sayang sekali tertangkap seperti ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Tang Zichen tercengang. Tang Zichen berdiri di tengah kerumunan, menatap ibunya dari jauh. Ibunya benar-benar telah ditangkap dan sepertinya ibunya telah melawan, tetapi itu hanyalah belalang. Jadi ibunya terlihat seperti terluka parah sekarang, dan masih ada noda darah di pakaian di depan tubuhnya. Ibu. Ketika Tang Zichen melihat ibunya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, jantungnya meneteskan darah, tubuhnya gemetar, dan tinjunya mengepal. Pada saat ini, kemarahan yang luar biasa ada di dalam diri Tang Zichen. Seluruh tubuh Tang Zichen runtuh, matanya benar-benar merah. Bahkan jika dia meninggal hari ini, bahkan jika dia menyerahkan diri, dia masih ingin menyelamatkan ibu mertuanya. Tetapi pada saat ini,
Seorang pria di belakang Tang Zichen menamparnya di belakang kepala. Tang Zichen pingsan dan menjadi tidak sadarkan diri. Seorang pria dengan kepala menunduk membawa Tang Zichen untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Dan ibu Tang Zichen dibawa pergi. Tang Zichen membuka matanya dengan bingung. Ibu. Tang Zichen duduk dengan kasar dari tempat tidur. Pangeran kecil, kamu sudah bangun. Tang Zichen menoleh untuk melihat Yang Ma sedang duduk di samping. Di mana ibuku? Pangeran kecil, jangan khawatir. Ibuku ditangkap dan kamu masih ingin memberitahuku untuk tidak khawatir di sini. Tang Zichen segera naik. Selesai, ibumu tidak ditangkap oleh klan Yuan. Yang Ma sibuk berkata, apa katamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Oh, pangeran kecil, menurutmu apakah kami, organisasi jiwa kesepian, benar-benar begitu santai memasuki pedalaman kota kekaisaran? Kami secara alami mengambil banyak tindakan pengamanan, jika tidak organisasi jiwa kesepianku akan musnah oleh klan Yuan sejak lama. Bisakah kamu jelaskan, siapa yang baru saja ditangkap? Yang Ma berkata, orang yang baru saja kamu lihat dibawa pergi adalah orang yang memakai topeng Ibu Suri. Seseorang rela mati menggantikan ibuku. Tidak, orang yang menggantikan ibumu adalah orang Zoroastrian yang kami tangkap. Orang Zoroastrian membunuh Putri Yuanying dan kemudian menjebak kami. Tentu saja kami tidak akan menderita kerugian yang bodoh. Dua orang yang menggantikan ibumu dan gadis itu adalah istrinya dan putri seorang master aula Zoroastrian. Ah, Tang Zichen terkejut. Organisasi Lonely Soul juga cukup kejam, menangkap istri dan anak perempuan seorang kepala aula dan mengganti cincin ibu dan gadisnya. Oh, pangeran kecil, ibumu sudah pindah. Jika tidak, apakah menurutmu kami cukup bodoh untuk menunggu klan Yuan datang dan menangkapnya? Hari ini aku menyuruhmu mengevakuasi kota kekaisaran dan tidak pergi mencari ibu, tetapi kamu cukup beruntung untuk pergi mencari ibumu lagi. Untungnya aku khawatir dan bergegas untuk melihat dan menghentikanmu tepat waktu. Jika tidak, orang yang kamu buru-buru selamatkan adalah Zoroastrian. Tang Zichen bertanya, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Pangeran muda, beraninya aku membohongimu tentang hal-hal seperti itu. Ibumu telah mengundurkan diri jauh sebelum kedatangan Yuan, dan kedua penganut Zoroastrian itu, kami mengatur agar Yuan menangkap mereka. Begitu lancar, saya tidak akan membahas detailnya dengan Anda. Semakin Anda tahu, semakin berbahaya bagi orang lain. Yah, jika kamu berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu. Oh, pangeran muda, kamu akan meninggalkan kota kekaisaran sekarang dan kembali ke kota emasmu. Kamu harus melupakan identitas aslimu sampai kamu dihubungi oleh seseorang. Bagaimana dengan ibuku? Dia sudah keluar kota. Yah, aku tidak akan memberitahumu lagi tentang itu. Aku khawatir aku bahkan tidak akan keluar kota jika kita menunda lagi. Kamu juga harus pergi dengan cepat. Ini adalah seseorang rumah orang lain. Aku membawamu masuk melalui jendela. Pemilik keluarga ini akan kembali nanti. Yang Ma pergi setelah mengatakan itu. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya dan pergi melalui jendela. Saat ini, di suatu tempat tersembunyi di kota kekaisaran. Guru aula, apa yang terjadi? Omong-omong, di mana putri dan istriku? Oh, bawahan itu berteriak. Untuk apa kamu menangis? Hall Master, istrimu, dan putrimu telah ditangkap oleh klan Yuan. Apa? Master Balai Zoroastrian itu berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Hall Master, organisasi jiwa tunggal itu, entah bagaimana menemukan istri dan putri Anda, menangkap mereka, dan kemudian mengenakan topeng simulasi yang telah mereka siapkan, menggunakan istri dan putri Anda sebagai perlindungan, dan orang-orang mereka pergi, istri dan putri Anda, dan ditangkap. Wuho. Kelompok Lone Soul kalian, puff. Master Aula dari kultus api Zoroastrian itu memuntahkan seteguk darah.
Istri dan putrinya telah ditangkap, bahkan jika mereka tertangkap dan ditemukan palsu itu akan sia-sia karena kultus api Zoroastrian dan organisasi jiwa kesepian, yang keduanya ingin ditindak oleh klan Yuan akan mampu untuk menyerahkan siapapun yang ditangkap dan bagaimanapun juga akan mendapatkan hukuman mati, dan akan dicemarkan oleh sipir di penjara surgawi klan Yuan, dan kemudian dibunuh. Master Hall dari Sekte Rinfire itu, matanya merah dan menjerit akan runtuh di dalam dirinya ketika dia memikirkan citra istri dan putrinya yang dicemarkan dan kemudian dibunuh di penjara surgawi. Meskipun ia berhasil menjebak kematian Putri Yuanying di Lonely Soul Organization, Lonely Soul Organization juga telah memberinya pukulan fatal. Untuk waktu yang lama, ketua aula itu berteriak, pastikan untuk menangkap Sang Hong dari klan Sang untukku, aku ingin menjatuhkannya dan menunjukkan sedikit organisasi jiwa kesepian. Ya, Tang Zichen berjalan menyusuri jalan dan akhirnya memasuki sebuah penginapan, tidak terburu-buru meninggalkan kota kekaisaran. Karena Tang Zichen harus memastikan bahwa ibunya benar-benar baik-baik saja sebelum dia pergi, jika tidak Tang Zichen tidak akan pergi karena bahayanya Tang Zichen telah meninggalkannya. Orang-orang di restoran berbicara tentang bagaimana keluarga kerajaan Yuan hari ini telah menangkap mantan putri kekaisaran. Saat Tang Zichen meminum anggurnya dalam diam, dia tidak tahu apakah Yang Ma berbohong padanya. Semua orang di restoran berbicara tentang penangkapan mantan putri kekaisaran dan tidak ada yang berbicara tentang penangkapan Zoroastrian, yang membuat Tang Zichen semakin curiga bahwa Yang Ma berbohong padanya. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelinap ke istana untuk mengetahui beritanya. Saat itu, Tang Zichen merasa seseorang diam-diam menatapnya. Seseorang menatapku. Tang Zichen terkejut. Tang Zichen menuangkan semangkuk air, mengangkatnya, dan menggunakan pantulan air. Tang Zichen melihat dua pria berdiri lebih dari 10 meter di belakangnya. Beberapa saat kemudian, salah satu pria berbalik dan berjalan keluar dari penginapan, sementara yang lain tetap tinggal untuk terus memantau Tang Zichen. Jika Tang Zichen tidak salah, pria yang pergi pasti sudah kembali untuk memberitahu yang lain. Tang Zichen mendengus, aku ingin melihat siapa kamu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berpura-pura berjalan mundur. Menggunakan sumpit, Tang Zichen dengan cepat menembak mati pria yang memata-matai dia, lalu berjalan keluar dari penginapan dan diam-diam mengikuti pria yang telah kembali untuk memberi tip padanya. Keduanya barusan hanyalah petugas intelijen kesempurnaan Agung Zongxi, tidak terlalu kuat. Petugas intelijen semacam ini terutama bertanggung jawab atas informasi intelijen, dan ada banyak orang seperti itu di Lonely Soul Organization. Tang Zichen melacak orang itu ke sebuah rumah tua tersembunyi di luar. Orang itu memasuki rumah tua dan Tang Zichen menunggu di luar. Tidak lama kemudian orang kuat yang setidaknya berada di tahap akhir puncak Deng keluar dari rumah dan segera pergi. Orang ini, dengan kemarahan di wajahnya, merasa ada semacam pemakaman yang baru saja terjadi di rumah. Setelah orang kuat itu pergi, Tang Zichen dengan cepat masuk ke dalam rumah tua itu dari samping. Hanya untuk melihat bahwa di dalam yang ini, setidaknya ada selusin orang, 3 di antaranya di tengah Pik Deng, dan 9 di tahap awal Pik Deng. Siapa kamu? Selusin orang melihat Tang Zichen dan bertanya dengan panik. Tang Zichen berkata, saya salah satu dari mereka. Orangmu sendiri. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Salah satu dari mereka bertanya. Ini darurat, sudah terlambat, jadi jika Anda ingin menyelamatkan nyawa, bersiaplah. Menyelamatkan orang. Menyelamatkan siapa? Tang Zichen berkata omong kosong, tentu saja itu adalah istri dan putri guru aula. Tang Zichen hanya ingin memastikan apakah yang dikatakan Yang Ma benar, kelompok orang ini jelas-jelas penganut Zoroastrian.
Begitu para remaja lainnya mendengar ini, mereka sibuk berkata, "Ah, apakah Anda Zoroastrianisme kami mengintai di istana? Kamu belum memiliki izin untuk mengetahui sebanyak itu, jadi jangan bertanya apa-apa," kata Tang Zichen dengan cara yang aneh. "Baiklah, kalau begitu jangan tanya, cepat dan selamatkan orang-orang." Hanya saja, Hall Master Bailong baru saja keluar. Tang Zichen mendengus, sudah kali ini, kenapa dia masih pacaran? Apakah dia masih ingin menyelamatkan orang? "Maaf, orang-orang intelijen kami menemukan pangeran muda yang dicurigai dari klan Sang Hong, dan Hall Master ingin menangkapnya secara pribadi. Kali ini, istri dan putri Hall Master ditangkap, semua karena Lonely Soul Organization. Menangkap Sang Hong dan mencabut kulitnya juga dapat dianggap sebagai pelajaran mendalam bagi Lonely Soul Organization." Tang Zichen bersenandung dalam hati, jadi orang-orang Zoroastrian ingin menangkap saya. Tidak heran seseorang mengikuti saya, tetapi agen intelijen Zoroastrian sangat kuat. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mereka menentukan bahwa saya adalah tersangka. Namun, saat ini, Tang Zichen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba membuka Live Blood Hidden. Ya, bunuh. Tang Zichen akan melakukan pembunuhan, membunuh selusin atau lebih Zoroaster ini, membunuh mereka semua, dan akhirnya meninggalkan satu kalimat lagi, "Kakekmu Sang Hong ada di sini." Dalam sekejap, kepala manusia berguling ke bawah. Kekuatan Tang Zichen terlalu kuat, dan ketiga orang dari kultus api Zoroastrian ini, yang juga berada di tengah kenaikan puncak, sama sekali tidak cocok. Lagi pula, teknik tak berujung Tang Zichen telah diintegrasikan ke dalam niat spasial. Phew! Butuh Tang Zichen lebih dari 10 detik untuk membunuh selusin orang ini, lantai mayat dan darah. Menggunakan darah, Tang Zichen mengukir garis di dinding. "Bailong Hall Master, kakekmu Sang Hong datang ke sini." Kemudian, Tang Zichen dengan cepat dievakuasi. Tidak lama setelah Tang Zichen pergi, guru Zoroastrian Bailong Hall kembali. Saat dia melihat mayat di tanah, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Benteng ini sangat rahasia, bagaimana ini bisa terjadi? Bailong bodoh, tidak percaya mengapa tempat yang begitu aman tiba-tiba terungkap. Pada saat itu, Bailong melihat tulisan darah di dinding. Sang Hong, jadi ini kamu." Bailong berteriak dengan marah, dia hanya bergegas ke penginapan, tetapi bukannya menemukan Tang Zichen, dia melihat salah satu petugas intelijen mereka mati. Pikir Bailong, Tang Zichen mengetahuinya dan membunuh petugas intelijen dan melarikan diri. Tetapi dia tidak menyangka Tang Zichen telah mengikuti petugas intelijen untuk menemukan tempat itu, membunuh selusin bawahannya, dan berani meninggalkan kalimat seperti itu di dinding. Pada saat ini, Bailong sangat marah. Dia cukup marah karena istri dan putrinya telah ditangkap. Sekarang, sekelompok bawahan telah dibunuh. Bagaimana menjelaskannya ke atas? Tang Zichen dengan cepat mengevakuasi kota kekaisaran setelah memastikan apa yang dikatakan Yang Ma benar. Segera Tang Zichen meninggalkan kota kekaisaran. "Hahaha, ibuku memang sudah dievakuasi. Hebat organisasi jiwa kesepian, sepertinya masih memiliki beberapa keterampilan," kata Tang Zichen sambil tersenyum. Little Fire berkata, "Kakak Chen, apakah kita akan langsung kembali ke kota Sutra Emas sekarang?" "Tidak." Lalu kemana?" "Pergi ke Golden Sun City, klan Lei, dan temukan tuanku. Jika tuanku mati, maka klan Lei, bersiaplah untuk memusnahkan klan." Tatapan Tang Zichen dingin. Setelah itu, Tang Zichen menjauh dari kota kekaisaran, karena dia tidak dapat menemukan Jin. "Kota yang, jadi Anda hanya bisa menanyakan arah saat Anda pergi. Saya khawatir Anda tidak sampai ke Golden Sun City begitu cepat." Dan Tang Zichen telah membunuh lebih dari selusin orang dari Zoroastrianisme, dan ini dengan cepat menyebar ke Lonely Soul Organization, serta Zoroastrianisme.
di kemudi tertentu dari kultus api Zoroastrian. Master kemudi meraung, sampah, sampah, sampah. Kali ini, Zoroastrianisme dan organisasi Jiwa Kesepian, dua organisasi bawah tanah, berada dalam kontes rahasia di kota Kekaisaran, dan Zoroastrianisme dapat dikatakan telah kalah total. Sebagai perbandingan, meskipun rencana pertumpahan darah organisasi Jiwa Kesepian tidak berhasil, setidaknya tidak kehilangan personel, dan juga menemukan pangeran kecil. Hahaha. Hahaha, kerja bagus cucu saya yang belum saya temui, kerja yang bagus. Di tempat terpencil lainnya, seorang lelaki tua tertawa keras setelah mendengar laporan dari bawah. Orang ini adalah Tang Kakek Zichen. Kakek Tang Zichen menertawakan lusinan orang di bawah yang kira-kira seusia dengan Tang Zichen. Lihat kalian semua, Sang Hong telah membuat pencapaian besar untuk organisasi bahkan sebelum dia secara resmi pulang, belajarlah darinya. Oh, lusinan orang itu. Oh, wajah mereka tampaknya tidak terlalu yakin. Puluhan orang ini juga adalah pangeran muda dari klan Sang, sepupu Tang Zichen. Pada saat itu, seorang pria yang kuat berkata, haruskah kita membawa kembali pangeran muda Sang Hong? Tidak, jangan ambil. Semakin sedikit orang yang melihatnya, semakin aman dia. Saat ini intelijen Zoroastrian hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Yang bagus, sangat membantu tindakannya di masa depan. Ya, Tang Zichen membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk tiba di Golden Sun City. Halo, di mana keluarga Thunderbolt di Golden Sun City? Tang Zichen bertanya kepada orang yang lewat. Jika kamu lewat sini, kamu akan melihat keluarga Lei Zeng. Oke, terima kasih. Tang Zichen tiba di keluarga Lei Zeng. Sekarang Tang Zichen berada di tahap tengah Pik Deng, seorang kepala keluarga di distrik itu tidak lagi ditakuti oleh Tang Zichen. Bang! Tang Zichen meniup pintu keluarga Lei Zeng dengan tendangan. Tidak lama kemudian, banyak anggota staf keluarga Lei Zeng terbang. Siapa yang berani nakal di sini? Ratusan anggota staf mengepung Tang Zichen. Tang Zichen berkata dengan dingin, biarkan Lei Zong keluar atau keluarga Lei Zeng akan menumpahkan darah hari ini. Semua anggota staf terkejut, karena Tang Zichen memiliki aura yang menakutkan tentang dirinya. Pada saat itu, seorang lelaki tua terbang dari jauh dan mendengus betapa besar mulutnya. Tang Zichen menatap lelaki tua yang terbang dan bertanya, kamu Lei Huang? Siapa yang mulia? Mengapa Anda datang ke keluarga saya untuk menimbulkan masalah? Lei Chang sangat marah. Tang Zichen menghunus pedangnya dan berkata, hari ini ada dua nasib bagi keluarga Lei Zeng. Pertama, memenggal kepala Lei dan aku pergi. Kedua, memusnahkan seluruh keluarga Lei dan aku pergi. Kamu, seberapa besar mulutmu? Petir itu marah dan mendatangi Tang Zichen dengan pedang. Retak. Tang Zichen menebas dengan pedangnya, dan pedang Lei pecah berkeping-keping, dan pakaiannya berserakan menjadi potongan-potongan pakaian yang berterbangan kemana-mana. Ah! Semua staf terkejut. Ini adalah Mit Deng Feng yang sangat kuat. Orang harus tahu bahwa mereka, tuan dari keluarga Lei Shu, telah memahami keadaan pikiran Deng Feng yang terlambat 2 kali. Kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan seseorang yang tidak memahaminya. Mungkinkah pria berpenampilan muda ini telah melampaui tuan dari keluarga Thunderbolt dalam kultivasi? Sekarang dia berdiri telanjang di udara, pakaiannya tercabik-cabik. Lei Yu panik dan menutupi pantatnya, berkata dengan ketakutan, Penatua, selamatkan hidupku. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, aku bertanya, kamu menjawab, dan jika ada penipuan, matilah. Ya. Bagus, sekarang, segera singkirkan semua orang yang tidak relevan. Siapapun yang mencoba menguping akan mati. Thunderbolt berteriak dengan panik, staf, kalian harus segera membubarkan diri. Hanya saja,
Lei Jiang tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Anggota staf keluarga Lei ini sudah melarikan diri ketika mereka mendengar kata-kata kematian Tang Zichen tanpa mayat. Alasan mengapa Tang Zichen menyuruh semua orang pergi adalah karena apa yang diminta Tang Zichen terkait dengan identitas aslinya. Jadi untuk menghindari penyebaran berita tidak apa-apa meninggalkan Lei Ji sendirian. Tang Zichen bertanya, dekade yang lalu apakah Anda melakukan perjalanan ke sisi lain lautan untuk menemukan seorang pangeran muda yang dirindukan oleh dinasti sebelumnya? Ah, apa yang kamu mengatakan? Aye. Lei Xia sibuk mengangguk. 1. Tang Zichen bertanya lagi, ketika Anda tiba di benua itu, apakah Anda secara tidak sengaja bertemu dengan dua orang dari pertempuran tahap akhir leluhur? Ya, sepertinya salah satu dari mereka sedang menekan yang lain tentang apakah anak yang dia ambil memiliki rahasia seni bela diri yang kuat atau tidak di dalam kotak. Kebetulan saya sedang lewat di pinggir jalan saat itu, dan aku curiga anak yang dijemput pria itu adalah pangeran kecil yang kucari. Dan kemudian apakah kamu menangkap salah satu dari mereka? Ya, saya hanya ingin tahu apakah saya bisa membutakan kucing mati, tetapi siapa tahu, pria itu sangat mati sehingga dia tidak mau membuka mulutnya dan dia takut saya akan menangkapnya dan bertanya kepada orang lain siapa dia. Dan dia merusak wajahnya sendiri, suatu tindakan yang membuat saya curiga bahwa dia pasti telah menemukan pria yang saya cari. Tetapi dia merusak wajahnya sendiri, dan saya membawanya berkeliling dan bertanya kepada orang-orang tentang dia, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia adalah. Lei Yu berkata dengan jujur. Tang Zichen berkata, setelah itu apakah kamu membunuhnya? Tidak, ketika aku tidak bisa menemukannya sejauh mata memandang, aku harus mengambilnya sebagai budak dan melayaninya di sepanjang jalan, mengikutiku ke Golden Sun City. Dan di mana dia sekarang? Dia mengatakan, oh, dia. Dalam benaknya, Tang Zichen sepertinya menebak bahwa tuannya telah terbunuh. Mati, teriak Tang Zichen. Jangan-jangan aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Aku masih harus pergi untuk memastikan aku punya pelayan dan melemparkannya ke tambang keluarga kita. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Dekade ini, saya sudah lupa. Bajingan, sekarang ikuti aku ke tambang segera. Ya. Tang Zichen meraih Lei Jing dan dengan cepat terbang ke barat. Lei Hua berkata, tambangnya ada di timur, kamu terbang ke arah yang salah. Tang Zichen mendengus, aku sengaja terbang ke arah yang salah, sehingga orang-orang di keluargamu tidak tahu dari mana saja kamu, betapa jatuhnya. Oh, senior, jangan bunuh aku benar-benar tidak ingin mati. Apakah tuanku hanya ingin mati? Tang Zichen dengan sengaja menyisihkan satu lingkaran, lalu mencapai tambang. Tambang itu digali berantakan, seolah-olah itu adalah lubang semut. Karena sangat sulit untuk menggali biji di sini, seseorang harus kuat di atas alam persatuan untuk menggali. Tang Zichen terbang turun, dan salah satu master leluhur terkuat di tambang itu sibuk menyambutnya. Memberi penghormatan kepada master. Lei Ji berkata, itu, di mana kepala yang mati itu? Lei Ling sedikit takut dan menatap Tang Zichen. Kepala mati adalah nama yang dia berikan kepada Dingru. Ah, tuanku sedang mencari Ahren. Cepat panggil dia. Ya. Pada saat ini, di dalam gua tambang, seorang pria cacat sedang mengarahkan sekelompok penambang Unity Realm untuk bekerja. Ahren, berhenti dulu. Ah, Po, ada apa? Ahren itu, tuan rumah ada di sini. Wajah Ahren itu berubah dan tampak sedikit khawatir. Pria bernama Po menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, Ren, lagi pula ini sudah puluhan tahun, tuan rumah seharusnya tidak ingin melakukan apapun padamu, dan dia hanya di luar, dan nadanya tidak seburuk itu. Lalu untuk apa dia tiba-tiba datang menemuiku?
Aku tidak tahu tentang itu, kupikir dia tiba-tiba mengingatmu dan ingin datang untuk melihat bagaimana kabarmu sekarang. Jika dia melihatmu, sekarang kalian semua telah menembus kesempurnaan agung leluhur, kupikir itu semua mungkin, dia akan mempromosikanmu menjadi pemimpin tim pertambangan, dan membiarkanmu bergabung dengan keluarga Lei Zeng sebagai anggota staf. Apakah itu hal yang bagus? Saudaraku, percayalah padaku, ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Tang Zichen menunggu di puncak bukit di sisi jauh tambang untuk waktu yang singkat sebelum dua pria terbang masuk. Tang Zichen segera mengenali salah satu dari mereka sebagai guru, meskipun cacat tidak ada sosok guru yang salah. Tuan, Tang Zichen sangat bersemangat sehingga sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Ketika Lei itu melihat bahwa kepala yang mati itu masih hidup, tiba-tiba juga merasa lega. Namun, Tuan Tang Zichen tidak melihat Tang Zichen, yang terus menundukkan kepalanya dan terbang ke Lei Jiang dengan ketakutan dan gentar dan berkata, "Salam tetua." Lei Ji berteriak, "Itu, kepala mati, aku benar-benar minta maaf, tolong berikan kata-kata yang baik untukku." Dingru menatap kepala keluarga dengan bingung. Pada saat itu, Tang Zichen berteriak, "Guru." Dingru segera melihat ke belakang Lei Shu. Windy. Dingru tercengang, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya sejenak. "Tuan, muridku akhirnya menemukanmu." Tang Zichen bergegas dan memeluk tuannya. "Fenger, kamu, kenapa kamu di sini?" Tubuh Dingru bergetar dan berkata, "Ini terlalu sulit dipercaya. Tuan, maaf, murid saya tidak kompeten dan baru menemukan Anda sekarang." Tatapan Tang Zichen menatap tajam ke arah Lei Zong. Ketika Luisang melihat tatapan membunuh Tang Zichen, dia berlutut dengan kaget, "Tolong selamatkan hidupku, Tuan." Luis Hu kemudian berkata kepada Dingru, "Brother Deadhead, tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku, aku mohon." Tang Zichen mendengus, "Lei Huang, saya katakan bahwa ada dua hasil untuk klan Lei Zeng Anda hari ini. Pertama, potong kepala Anda dan saya akan pergi. Kedua, memusnahkan seluruh klan Anda. Hasil yang mana itu tergantung pada apakah tuanku baik-baik saja atau tidak. Hari ini tuanku untungnya masih hidup, jadi aku tidak bisa memusnahkan seluruh klanmu, tapi kamu adalah pelanggar berat." "Jangan, tetua, jangan." Lei Yu dengan putus asa memohon belas kasihan. Pada saat ini, Dingru benar-benar terpana, di matanya Lei Zong yang begitu kuat, tetapi sebenarnya, dia berlutut di kaki Tang Zichen, memohon belas kasihan. Fenger dia, secara mengejutkan, sangat kuat. Pada saat ini, ketika Dingru melihat Tang Zichen lagi, dia menyadari bahwa Ki Tang Zichen begitu kuat sehingga dia sama sekali bukan Fenger tahun itu. Dingru terkejut dan pada saat yang sama, dia merasa sangat lega. Puff! Pada saat itu, sebuah kepala berguling ke bawah dan Tang Zichen membunuh Lei Shu. Tuan! Pria perfeksionis Agung Zongxi di sebelahnya, bernama Po, melihat tuan keluarga dibantai dengan begitu mudah dan seluruh tubuhnya tetap di sana. Tang Zichen berkata kepada Dingru, "Tuan, pria ini telah menyebabkan Anda dan istri Anda terpisah hidup-hidup selama beberapa dekade. Kejahatan itu layak untuk mati. Untungnya, guru selamat, jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh klan Lei untuk membalaskan dendam Anda kematian." Fenger. Mata Dingru basah saat dia melihat Tang Zichen memiliki murid seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami. Bersambung.